Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang kita bahas di sini adalah kompetensi pedagogik guru. Apa itu pengertian guru? Guru merupakan seorang pendidik yang memberikan ilmu apapun kepada seorang dari yang tidak bisa menjadi bisa. Menurut Susanto 2016, guru adalah jabatan profesional yang harus dilihat dengan kompetensi-kompetensi yang mendukung dalam menjalankan profesinya. Apa itu kompetensi? Kompetensi merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki seseorang. Menurut Hartanto 2018, kompetensi merupakan keterampilan dan pengetahuan yang berasal dari lingkungan kehidupan sosial dan kerja yang diserap, dikuasai, dan digunakan sebagai instrumen untuk menciptakan nilai dengan cara menjalankan tugas dan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tahun 2009, kompetensi pedagogik merupakan kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Rizky Nur Safitri dari kelompok Ki Hajar Dewantara akan melanjutkan penjelasan dari Laila Apriliana. Menurut Peraturan Pemerintah tentang Guru Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 Ayat 3 tentang Standar Pendidikan Nasional, kompetensi pedagogik guru meliputi yang pertama, pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. Yang kedua, pemahaman peserta didik. Yang ketiga, pengembangan kurikulum atau silabus. Yang keempat, perancangan pembelajaran. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Yang keenam, pemanfaatan teknologi pembelajaran. Yang ketujuh, evaluasi hasil belajar. Terakhir, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Selanjutnya, ada 7 aspek dalam penilaian kompetensi pedagogi. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik. Dalam hal ini, guru harus mencatat karakteristik peserta didiknya untuk membantu dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menguasai teori dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Guru mampu menyesuaikan metode pembelajaran dengan karakter peserta didiknya, serta memberikan motivasi agar mereka giat belajar. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Guru harus merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan silabus, agar peserta didik mampu mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Keempat, kegiatan pembelajaran yang mendidik. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum dengan mengkaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Yang kelima, pengembangan potensi peserta didik. Guru memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik dengan menyesuaikan cara belajarnya masing-masing. Yang keenam, komunikasi dengan peserta didik. Menanggapi pertanyaan peserta didik secara tepat dan benar dengan isi kurikulum serta tanpa mempermalukannya. Yang terakhir, penilaian dan evaluasi. Menganalisis hasil penilaian untuk mengidentifikasi topik yang sulit sehingga bisa mengetahui masing-masing kelemahan dari peserta didik. Intinya, pedagogik adalah ilmu yang mempelajari masalah dalam membimbing anak untuk mandiri saat menyelesaikan tugas hidupnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang kompetensi pedagogik juga meliputi 1. Kompetensi penyusunan rencana pembelajaran. Nah, adapun penyusunan rencana pembelajaran meliputi 1. Mendeskripsikan tujuan. 2. Memilih materi. 3. Mengorganisir materi.
keempat, menentukan metode atau strategi, kelima, sumber belajar media alat peraga, keenam, menyusun perangkat penilaian, ketujuh, menentukan teknik penilaian. Selanjutnya, yang kedua ada kompetensi melaksanakan proses belajar meliputi. Nah, di sini ada melaksanakan proses belajar mengajar, yaitu 1. Membuka pelajaran, kedua, menyajikan materi, ketiga, menggunakan media atau metode, keempat, menggunakan bahasa yang komunikatif, kelima, memotivasi siswa, keenam, mengorganisasi kegiatan, ketujuh, menyimpulkan pelajaran. Selanjutnya yang ketiga, kompetensi penilaian belajar peserta didik. Nah, kompetensi penilaian belajar peserta didik meliputi 1. Memilih soal tingkat kesukaran, kedua, memilih soal berdasarkan tingkat pembeda, ketiga, memperbaiki soal, keempat, memeriksa jawaban, kelima, mengklarifikasi hasil-hasil penilaian, keenam, mengelola dan menganalisis hasil penilaian. Nah, yang ketujuh, membuat interpretasi kecenderungan hasil penilaian. Kedelapan, menentukan korelasi soal berdasarkan hasil penilaian. Baik, selanjutnya ada indikator esensial subkompetensi. Yang pertama adalah memahami peserta didik secara mendalam. Nah, di bagian ini ada juga poin-poinnya, yaitu memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif. Kemudian yang kedua, memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian. Kemudian yang ketiga, yaitu mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik. Kemudian indikator yang kedua yaitu merancang pembelajaran. Dalam merancang pembelajaran ini ada beberapa poin. Yang pertama, memahami landasan kependidikan. Kemudian yang kedua, menerapkan teori belajar dan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar. Kemudian yang keempat, menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. Kemudian indikator esensial subkompetensi yang ketiga adalah melaksanakan pembelajaran, di mana ada 2 poin, yaitu pertama, menata latar atau setting pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Kemudian yang keempat, atau indikator keempat, yaitu merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Ada 3 poin. Yang pertama, merancang dan melaksanakan evaluasi atau asesmen proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode. Kemudian poin yang kedua, menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar atau mastery learning. Kemudian yang ketiga, atau poin yang ketiga dari merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran adalah memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. Kemudian indikator yang kelima adalah mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya. Kemudian ada 2 poin dalam indikator ini. Yang pertama, memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademiknya. Kemudian poin yang kedua yaitu memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non-akademik. Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok Ki Hajar Dewantara. Saya di sini mengucapkan terima kasih. Saya juga mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan bersama narasumber guru SDN 003 Balikpapan Tengah yang bernama Ibu Haji Sri Fatmawati SPD. Menurut pendapat beliau, kompetensi pedagogi guru yaitu di mana pengetahuan atau keterampilan guru yang dapat mengolah suatu proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar peserta didik. Kompetensi pedagogik sangat berpengaruh di masa pandemi ini. Karena dalam masa pandemi ini, kita tidak bisa memaksimalkan dalam menerapkan kegiatan belajar mengajar karena pada masa pandemi ini, peserta didik belajar di rumah melalui daring. Jadi sangat kurang maksimal, tidak seperti pembelajaran biasanya yang tatap muka. Tujuan beliau menguasai atau mengaplikasikan kompetensi pedagogik adalah supaya hasil belajar yang kita laksanakan dapat tercapai secara maksimal dan optimal. Lalu, bagaimana usaha beliau dalam meningkatkan kompetensi pedagogi guru? Di antaranya adalah kualifikasi akademik guru, yaitu meneruskan jenjang sekolah yang dari S1 ke S2, kemudian diadakannya pelatihan atau penataran, kemudian uji sertifikasi. Kemudian memberikan kesempatan perbaikan kompetensi pembelajaran dan mengadakan kursus. Metode apa saja yang digunakan beliau dalam proses pembelajaran di masa pandemi ini? Di antaranya adalah daring,